Halo kawan-kawan, saya Sandi, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah video di mana pada beberapa hari waktu yang lalu, saya telah melakukan sebuah wawancara bersama Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten Darmas Raya. Video kali ini saya buat karena salah satu pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah saya pada kali ini yang dibimbing oleh dosen Bapak Zainul Aras ZMSI. Nah, kawan-kawan sekalian pasti penasaran kan? Sebelum itu, kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tinggalkan like dan komentar yang positif. Oke, ini dia videonya. Nah, oke kawan-kawan, sekarang saya sudah bersama Bapak PLT Kadis Kominfo Kabupaten Darmas Raya, Bapak Reno Lazuardi, SPD MSI. Beliau selaku narasumber yang akan saya wawancarai terkait e-government ini. Mungkin Pak, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, saya akan menanyakan apa itu e-government, kemudian bagaimana fungsi dan cara kerja e-government tersebut. Oke, terima kasih Sandi. E-government sebuah definisi baru di dunia pemerintahan Republik Indonesia. Yang artinya bisa didefinisikan bahwa e-government itu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, di mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat semuanya berbasis elektronik. Itu pun sekarang Presiden melalui Perpresnya nomor 95 tahun 2018 bahwa semua pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi harus melaksanakan namanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini sebuah keharusan dan sebuah kebutuhan saat ini, bahwasanya masyarakat itu harus dilayani dengan serba elektronik. Terus bagaimana sistem kerjanya? Kalau sistem kerja elektronik itu semuanya berbasis IT. Yang selama ini pelayanan kita berbasis manual, hari ini harus berbasis IT. Kenapa? Karena sesuai dengan kemajuan zaman saat ini, bahwasanya IT itu sebuah kebutuhan dan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh masyarakat kita. Jadi e-government itu sebuah sistem ya Pak, sebuah sistem web yang diluncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Mungkin untuk selanjutnya Pak, saya akan menanyakan bagaimana kelebihan dan kekurangan e-government ini. Oke, kelebihannya sistem pemerintah berbasis internet atau bahasa Inggrisnya e-government. Yang pastinya adalah cepat, praktis, akurat, dan transparan. Kenapa? Karena dengan sistem ini e-government, masyarakat bisa di mana saja, kapan saja mengakses informasi-informasi yang diberikan pemerintah dan layanan-layanan diberikan pemerintah. Karena saat ini kondisi masyarakat kita budayanya memang mereka lebih suka serba instan dan cepat. Jadi pemerintah meluncurkan e-government salah satu solusi cerdas bagaimana e-government menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal melayani kebutuhannya. Dan kelemahannya adalah karena ini sistem elektronik, tentu kita butuh nanti sinyal internet dan sebagainya. Kelemahannya nanti pada daerah-daerah yang masih blank spot, yang belum ada sinyal atau low sinyal, itu akan terkendala. Kemudian juga pelayanan e-government ini kelemahannya juga nanti pada masyarakat kita yang masih gaptek terhadap teknologi atau secara ekonomi, mereka yang belum punya gadget atau mobile HP, itu mereka akan kesulitan dan kewalahan karena mereka tidak punya. Mungkin lanjut saya pertanyaan selanjutnya, apakah e-government ini memiliki batasan akses Pak? Seperti anak-anak yang berusia di bawah umur 17 tahun, mereka dilarang untuk mengakses e-government ini atau bagaimana? Sebenarnya begini, e-government itu kan layanan pemerintah berbasis elektronik. Ini layanan ini untuk mempermudah masyarakat dan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam ini batasannya tidak ada. Seandainya umur yang di bawah untuk mengakses tidak ada batasan, karena di sini tidak ada yang bisa merusak hal-hal yang anak berumur itu. Kan yang kita batasi selama ini kan akses internet itu apabila informasi yang kita berikan melalui web itu informasi-informasi yang bisa merusak karakter atau moralnya, misalnya ada hal merusak karakter situs-situs porno dan sebagainya. Biasanya web pemerintah tidak seperti itu. Tapi jarang suka kok anak-anak
akses web itu. Dia lebih suka yang kekinian, Iya, ya TikTok dan lain sebagainya itu. Kalau di web nggak akan dilirik itu oleh anak muda. Oke, mungkin selanjutnya Pak, kemudian mengapa pemerintah harus menerapkan e-government ini? Mengapa tidak menggunakan seperti situs-situs lainnya, seperti halnya web Facebook ataupun web lainnya? Mengapa harus menggunakan e-government ini? Sebenarnya begini, e-government ini kan bagaimana masyarakat mudah mengakses informasi. Hari ini akses informasi itu bisa didapatkan masyarakat di mana saja. Yang paling tren itu kan sekarang namanya medsos. Badan-badan pemerintah itu bukan menutup diri atau kemungkinan untuk punya juga medsos. Karena hari ini masyarakat kita lebih suka misalnya membuka FB, seperti saya bilang tadi, IG atau Twitter. Tapi kalau situs-situs ini kan kurang terjamin keabsahannya, apakah nanti berita hoax atau nanti di sana ada konten-konten yang bisa merusak, itu kan nggak ada jaminan. Tapi kalau web kan diatur pemerintah. Asal nama web itu pemerintah yang milik. Karena kalau person individu jarang punya website gitu. Jadi itu memang situs resmi yang dilindungi undang-undang dan isinya pun itu sebatas memang khusus untuk informasi tentang pemerintahan, layanan publik, informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau medsos kan campur aduk ramas saja, sehingga pemerintah punya ciri khas khusus yang dilindungi undang-undang bahwa informasi mereka itu melalui website. Tapi bukan tertutup kemungkinan mereka juga punya medsos lain, karena biar nanti semua lapisan masyarakat bisa mengakses seperti FB, Instagram, Twitter tadi. Nah, selanjutnya Pak, apabila e-government ini timbul sebuah permasalahan, seperti halnya permasalahan tersebut, masyarakat yang berada di pedalaman sana, mereka kesulitan untuk mengakses, apakah pemerintah memiliki backup ataupun langkah kedua bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, salah satu kunci untuk bisa masyarakat akses itu kelancaran jaringan. Alhamdulillah pada saat ini Dharmasraya memang secara keseluruhan itu semua daerah sudah full sinyal. Karena ada beberapa titik, kalau nggak salah 8 titik nagari di Dharmasraya yang masih blank spot atau tidak ada sinyal atau low sinyal. Solusi yang kami tawarkan hari ini, yang kami cari, yang pertama kami mencoba lobby Diskominfo melalui Bakti, Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Kementerian, yang menyediakan nanti akses bantuan satelit. Jadi daerah-daerah yang blank spot itu bisa dipasang satelit, nanti satelit itu kan langsung ditembakkan ke udara. Jadi sehingga nanti sekitar daerah itu bisa mengambil jaringan internet melalui satelit. Dan langkah kedua, hari ini kami kerjasama dengan provider itu seperti Telkomsel, XL, dan Indosat lain sebagainya untuk membangun tower di daerah yang menurut analisa kita di situ memang tidak ada sinyal atau low sinyal. Sejauh ini itu yang baru kita kerjakan. Dan kepada masyarakat memang diharapkan itu nanti, karena untuk membangun tower ini kan ada perlu lahan, kemudian ada nanti jaringan listrik. Hal seperti itu masyarakat kita kan kadang-kadang tidak mau tanahnya dipakai untuk itu juga kendala sebenarnya. Dan hari ini pun kalau Telkomsel bangun tower, dia itu mengkaji dulu profit orientednya. Dia bisa bangun tower di suatu tempat hari ini apabila masyarakat mau menggratiskan tanah dan pemerintah mau membantu akses listrik. Tapi kalau seandainya tidak mau, itu Telkomsel mengkaji profit oriented untungnya. Kalau dia tidak merasa beruntung membangun tower di daerah itu, mereka tidak akan bangun. Untuk apa dia bangun tower kalau cuma mengakses 100 orang gitu? Itu rugi dia. Iya Pak. Nah, oke, mungkin ini satu pertanyaan lagi Pak. E-government ini kan diciptakan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses, perizinan dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk transparansi anggaran, apakah e-government ini sangat mendukung atau bagaimana Pak? Sebenarnya e-government ini kata kuncinya, keuntungannya salah satunya adanya transparansi. Karena dengan ada transparansi ini masyarakat tahu apa layanan-layanan yang ada di pemerintah, termasuk dalam hal anggaran.
Tapi yang namanya pemerintah itu tidak semuanya terbuka lepas. Ibarat kita kan mungkin telanjang bulat itu ada berapa titik yang betul. Harusnya saat ini semuanya itu terbuka. Hal ini sangat sudah dicontohkan oleh sekolah-sekolah melalui misalnya ada papan pengumuman dana sekolah. Kemudian nagari-nagari juga kan ada. Kalau pemerintah hari ini sebagian sudah di Damastraya melampirkan itu bisa mudah diakses. Anggaran kita bisa saja diakses melalui web kabupaten, bisa berapa anggaran di dinas ini untuk apa saja kebijakan hari ini sudah. Tapi itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu, tidak diposting di medsos Facebook gitu, tapi di web ada web pemerintah kita. Oke. Mungkin cukup Pak pertanyaan saya untuk kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktu dan tempatnya kepada saya. Nah, kawan-kawan, mungkin cukup seperti itu saja video wawancara saya pada video kali ini. Nah, untuk terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf sekali kepada kawan-kawan sekalian. Oke, satu kali lagi kawan-kawan, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, komen yang positifnya. Oke, saya tunggu ya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye. Lulusan berakhlak mulia, cerdas tampil kompeten, siap membangun bangsa. Jaya.